Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Ayat yang berikutnya, fasbah, ya, maka kami benamkanlah Korun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap ayat Allah. Dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Ayat berikutnya, dan jadilah orang-orang yang kemarin mencintai dia. Ulangi, dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Korun itu. Berkata, aduhai, benarlah Allah melampaukan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan menjemputkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karenanya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula ke dalam bumi. Nah, tentu adalah benar tidak beruntung orang-orang yang mengingkari atau mencari kudrat atau nikmat Allah SWT. Kalian, ayat ini sebagai rem kita, sebagai pegangan kita, supaya kita tidak selalu menginginkan sebagaimana yang dipakai oleh Korun. Kalian, kita pelajari isi kandungannya itu. Ya. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang Korun yang bermegah-megahan dengan harta yang dimilikinya, sehingga ia berpaling dari Allah dan mendapatkan murka dari Allah SWT. Suatu hari, Allah turun kepada kaumnya dengan kemegahan dan rasa bangga, sombong, dan congkak. Ada dua golongan manusia dalam hal itu, orang fakir dan menghendaki kehidupan duniawi berkata, moga-moga kiranya kita menjadi seperti apa yang diberikan kepada Korun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai kecenderungan yang besar. Akan tetapi orang-orang mukmin yang dianugerahi ilmu menasihati orang-orang yang tertipu tersebut, seraya berkata, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak membunuh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Para sekalian, tentu bagi kita orang yang tidak punya, ingin menjadi orang yang hebat seperti Korun, ya, bermegah-megah saja dan main. Nah, orang yang miskin begitu. Tetapi orang yang beriman dan berilmu, bahwa orang yang beriman dan berilmu itu
Allah berikan kepada lebih baik, ya, lebih baik daripada semua. Nyatanya apa? Korun yang kaya begitu tadi akhirnya ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam bumi serta harta bendanya. Nah, anak kalian yang berbahagia, perlakuan atau berlakulah sunnatullah atau firman Allah atas turun karena murka Allah menimpakannya. Allah membenamkan harta dan rumahnya ke dalam bumi. Kemudian setelah dan mengalah bumi, maka tenggelamlah ia beserta harta yang dimilikinya dengan disaksikan oleh orang-orang dari Israel. Tidak seorang pun yang dapat menolong dan menahannya dari bencana itu. Tidak bermanfaat pula harta kekayaan dan perbendaraannya. Sekalian, ya, ini ada cerita sendiri. Halo? Ya. Sekalian, dari cerita dia tadi, isi kandungan yang ada dalam surat Al-Qasas ayat 79 sampai 83 tadi, kandungannya begitu bahwa Korun orang yang kaya pada zaman Nabi Musa. Dia bersombong dan seterusnya. Akhirnya itulah yang terjadi, ya. Akhirnya dia dibenamkan oleh Allah Ta'ala ke dalam bumi. Tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa menahannya dari bencana itu. Nah, kemudian sekalian, yang tadi dapat timbulkan bahwa kesombongan menyebabkan Allah murka. Korun sombong karena merasa semua hartanya adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Bahkan ia tidak menganggap Allah sebagai pemberi karunia tersebut. Hal itulah menjadikan dirinya ditenggelamkan bersama hartanya, bahwa sungguh banyak menjadikan dirinya ditenggelamkan bersama hartanya dan tidak ada atau tidak mampu menyelamatkan diri dari azab Allah. Oleh sebab itulah kita dituntut untuk selalu mensyukuri semua karunia Allah. Jangan pernah menganggap apa yang kita miliki sebagai jerih payah kita sendiri. Harta dan semua kenikmatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangi bahwa harta dan kenikmatan yang diberikan kepada manusia itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah bagi kita atau orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekalian, dikatakan bahwa kita tidak boleh berlebihan itu. Seperti Korun yang berlebihan, kita orang yang bertakwa dicontohkan oleh Rasul.
dalam hal wudhu. Tidak boleh berlebihan menggunakan air. Walaupun kita wudhu di lautan, di samudra. Jadi menggunakan secukupnya. Penafsiran dalam surat Al-Baqarah, bagaimana orang yang baik itu? Mari kita simak. Ayat 177 Al-Baqarah yang berbunyi, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubhi dawil qurba wal yatama wal masakin wa bil sabil wasailina wa firiqabi wa qoma salata wa tazakata wal muhuna biadihim iza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal bas ulaikal ladina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Bagaimana kita sebagai orang yang baik, ya, kita simak artinya. Waisal biro antuwalu wujuhakum, ya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikatnya, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Karena sekalian, jadi dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 177 menjelaskan tentang kebajikan yang dapat mengantarkan kedekatan manusia kepada Allah SWT. Kebajikan yang dapat mengantarkan manusia kepada sebagian di dunia dan akhirat, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 177. Yaitu pertama, mengimani rukun iman yang ada 6 dan terdorong untuk berbuat sesuatu yang baik dan benar. Yang pertama itu. Yang kedua, memberikan harta yang dia cintai kepada orang yang membutuhkan secara tulus, secara ikhlas. Misalnya, memberikan kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Yang ketiga, mendirikan sholat tepat pada waktunya dan khusyuk dan tumaniyah, tenang, tidak terburu-buru, lengkap dengan rukun, syarat, dan sunahnya, sehingga
sholat bukan hanya dirasakan sebagai kewajiban, namun juga sebagai kebutuhan pokok bagi rohani. Yang keempat, menunaikan zakat sebagai pembersih harta. Yang kelima, menepati janji untuk mewujudkan ketentraman dari kepercayaan dalam pergaulan hidup dan hubungan perseorangan, hubungan jamaah, dan hubungan rakyat dengan negara. Yang keenam, sadar berbagai kunci dalam membina iman dan kebaikan. Alasan yang berbahagia, orang baik itu bagaimana? Ya, orang itu baik itu bagaimana? Sudah kita sampaikan tadi dalam kandungan tadi itu begitu. Ya. Orang soleh dan orang baik beda. Ya, orang baik dan orang soleh itu beda. Nah, pencuri saja bisa berbuat baik kepada temannya, yang menolong temannya, yang ketangkap penjara keluarganya, yang ngurusi temannya. Ini orang baik itu berbuat baik. Tetapi soleh ini, orang soleh, tentu ada nilai yang lain, yaitu sebagaimana yang ada pada 6 syarat tadi yang saya sampaikan, ya iman kepada dan seterusnya, yang menyantuni orang fakir miskin, ya, dan lain sebagainya tadi. Ini perlu jadi pedoman kita, dan kita orang baik yang lain, orang baik dengan orang soleh. Nah, kita tentu ingin jadi orang soleh. Karena sekalian yang berbahagia, bahwa bagaimana kita ini betul-betul orang yang baik atau tidak, ayo kita pelajari ayat berikutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Artinya, tahukah Anda orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaan bagi orang-orang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat riya, bisa ulangi. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Jadi, anak sekalian, ini sebagai ukuran kita diberikan oleh Allah. Al-Quran surat Al-Ma'un menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama. Jika kita cermati bersama dari ayat 1 sampai 3, di dalamnya terdapat salah satu jenis aplikasi tauhid sosial. Konsep tauhid yang ininya adalah mengesahkan Allah dalam konsep praktisnya adalah menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan. Dan salah satu perintah Allah kepada manusia adalah kita memiliki sikap ringan. Saya ulangi, ya, salah satu perintah Allah kepada manusia adalah kita memiliki sikap tenggang rasa dan kepedulian sosial sebagai aplikasi dari penerapan tauhid sosial maksudnya. Karena sekalian, dalam kandungan ayat
2-3 terdapat salah satu bentuk kesederhanaan dari sikap kepedulian dan tenggang rasa, yaitu larangan kepada siapa saja untuk tidak mengabaikan anak yatim dan orang miskin. Sebagai manusia yang telah diberikan nikmat yang cukup, tidak ada salahnya apabila dan mensyukuri nikmat Allah, kita dapat menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kesusahan. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memberi daripada menerima. Aku lah iya aku nggak makan kue. Mas kalian, halo. Halo. Halo kalian, halo. Halo. Diterangkan tentang pola hidup sederhana dalam menyantuni doa dalam hadis Rasulullah SAW. An Abdullah bin Amr, anna Rasulullah SAW marro fi sa'in wa huwa yatawaddau faqala mahada sarrafu faqala hafi wudu israf faqala na'am in kunta ala nari jain. Ini hadis, tadi itu Quran, ini hadis tentang pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Hadis Rasulullah ini memberikan gambaran bahwa hadis riwayat Ibnu Majah tadi, saya ulangi, dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar yang artinya Rasulullah SAW bertemu dalam pada saat ia sedang berwudu. Lalu Rasulullah bersabda, alangkah terusnya wudumu. Akhirnya saat berkata, apakah dalam berwudu ada pemborosan? Rasulullah SAW bersabda, ya, walau sekalipun kamu berada di tepi sungai yang mengalir. Di kandungan hadis tersebut, anak sekalian, menjelaskan bahwa kita dilarang melakukan pemborosan dalam segala hal. Hadis tersebut mengungkapkan tentang
larangan pemborosan ketika berwudu meskipun berada di tepi sungai yang mengalir. Dalam hal ibadah, kita dilarang untuk melakukan pemborosan, apalagi dalam hal-hal yang lain seperti uang dan waktu. Pemborosan harus dihindari dan dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Sebaiknya orang yang kurang mampu agar harta kita bermanfaat dan membawa berkah umat Islam harus bisa membiasakan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hadis lain mengatakan, An Hakim bin Rami radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Wabda liman ta'ulu wa khairu sadaqah andori an. Aman yastalfif yu'tifullahu yastaghniya yunihillah. Artinya, dari Hakim bin Hiram radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tangan yang ada di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tetanggamu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Anak sekalian, dari kandungan hadis tersebut bisa dikatakan bahwa ada beberapa penjelasan. Pertama, satu, memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Yang kedua, sedekah yang paling utama adalah kepada orang-orang yang menjadi tanggungan, yaitu keluarga. Memberi nafkah keluarga merupakan kewajiban setelah memberi nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban sehingga dapat menguatkan hubungan kesehatan dan kesucian diri. Yang ketiga, sedekah dengan kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Yang keempat, Rasulullah SAW menganjurkan sifat qanaah terhadap rezeki yang diberikan Allah adalah senantiasa bersyukur. Ini yang sekalian, apa yang diberikan kepada Allah kita syukuri, itu merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kalau sedikit kita tidak bisa bersyukur, apa banyak. Oleh karena itu, mari kita belajar bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa yang diberikan Allah kepada kita syukuri. Kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya supaya bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.